Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut selanjutnya. War-rasulu minal bashari dzakarun hurrun. Rasul dari manusia adalah seorang lelaki yang merdeka yang diberi wahyu. Uhiya ilaihi. Seorang lelaki yang diberi wahyu. Bisyar'in wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada makhluk. Jadi Rasul itu dari manusia laki-laki yang diberikan wahyu, dan wahyu itu wajib disampaikan secara syariat dan didakwahkan kepada umat, kepada makhluk. Jadi Rasul itu bukan hanya sekedar diberikan kewajiban syariat kepadanya, namun wajib didakwahkan, disampaikan. Konsekuensinya diberikan wahyu, beban amanah, sampaikan, dakwahkan kepada umat, dakwahkan kepada makhluk. Wa illam yakun lahu kitabun wala nusakhun. Nah, jadi Rasul itu meskipun tidak memiliki kitab, walam yakul lahu kitabun wala nusakhun, meskipun tidak memiliki kitab dan tidak mengganti syariat, wala nusakhun itu tidak mengganti syariat nabi-nabi sebelumnya itu, seperti Yusha' alaihi salam, seperti nabi seperti Yusha' alaihi salam, ya. Jadi Yusha' alaihi salam itu tidak memiliki kitab dan tidak mengganti syariat Nabi sebelumnya. Fa illam yu'mar bit-tablighi fa nabiyyun. Nah, sekarang di sini jika tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang dibebankan kepadanya, maka disebut nabi. Jadi nabi itu hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan nabi dan rasul itu yang diberikan wahyu dan wajib disampaikan kepada umatnya, kepada makhluknya. War rasulu afdalu minan nabiyyi ijma'an. Ya. Rasul itu, war rasulu dan rasul itu afdalu minan nabiyyi ijma'an, lebih tinggi daripada nabi dengan kesepakatan ulama. Jadi kedudukan, prioritas, martabat, pangkatnya Rasul itu lebih tinggi daripada Nabi. Ya jelas, karena Rasul itu diberikan amanah, wahyu, untuk wajib disampaikan kepada umat dan makhluknya. Sedangkan Nabi itu hanya untuk mendakwahkan kepada dirinya sendiri. Wa sahha khabaru inda adadal anbiya'i alaihimus salatu wassalamu 100,000 wa 24,000. Ya. Wa sahha khabaru, diterangkan dalam sebuah hadis yang jelas, yang sahih, khabaru dalam sebuah hadis, inna adadal anbiya alaihimus salatu wassalam, bahwa jumlah dari nabi itu, semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka alaihimus salatu wassalam, jumlah daripada nabi yang hanya untuk dirinya saja, ya, yang hanya untuk dirinya saja, 100,000 wa 24,000, 124,000 alafan. Jadi jumlah nabi itu 124,000. Ya, nabi yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan, dibebankan untuk menyampaikan kepada makhluk, kepada umatnya. Wa anna 'adadar rusuli 315. Ya, wa 15. Jadi sedangkan jumlah dari rasul itu adalah 315 orang. Ya, 315 orang. Begitu dia. Cuman ini kan secara sahih dari hadis. Nah, di sini dijelaskan as-sahihu 'adamu hasrihim fi 'adad. Namun sebenarnya yang paling sahih adalah tidak ada batasan daripada bilangan-bilangan daripada mereka rasul ini. Lakin yajibul imanu bihim ijmalan fi ma lam yarid fihi tafsilun, wa tafsilan fi man warada fihi tafsil, wal waridu fihi tafsil 25.
Nah, Rasul itu yang wajib diimani itu adalah 25 Nabi dan Rasul. Seperti itu. Yang secara ijmalan, secara terperinci, secara jelas, yang wajib kita imani itu adalah 25 Nabi dan Rasul. Seperti itu. Tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi hitungan Nabi itu 124.000, Rasul itu 315 orang, dan yang wajib kita, yang mesti, yang harus kita imani adalah 25 Nabi dan Rasul yang diberikan wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Allah berikan hukum syariat kepada mereka dan disampaikan kepada umat-umatnya. Wa ala alihi ay aqaribihil mu'minina min bani Hashimin wa Muttalibi. Jadi ini tentang keluarga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita wajib mengimani, dan semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarga Nabi. Wa ala alihi, salawat dan salam semoga tercurah kepada keluarga Nabi yang mesti harus kita imani. Siapakah keluarga Nabi? Aqaribihil mu'minina min bani Hashim wal Muttalib. Jadi keluarga Nabi itu kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman dari anak cucu Bani Hashim dan Muttalib. Jadi kita juga mesti mengimani dan mempercayai, mencintai, menyayangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlu bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucunya dari Bani Hashim dan Muttalib yang menjadi kerabat dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus kita imani, yang harus kita cintai bersama. Wakila, menurut pendapat yang lain, keluarga Nabi itu adalah wasahbi hum kullu mu'minin. Jadi pendapat yang lain mengatakan mereka adalah semua mukmin. Ya, hum kullu mu'minin. Fi maqamid du'a wa nahwihi. Dalam bab doa. Jadi keluarga Nabi itu dalam ketika kita berdoa itu termasuk orang-orang yang beriman menurut pendapat yang lain. Menurut pendapat yang lain. Waqtira li khabarin dha'ifin fihi wa jazama bihi an-Nawawi fi syarh Muslimin. Pendapat ini pendapat yang mengatakan bahwasanya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika dalam kita mendoakan termasuk orang-orang yang mukmin itu didukung oleh pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semua mukmin ini pendapat didukung berdasarkan sebuah hadis yang dhaif, yang didukung oleh sebuah hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Bahwasanya pendapat itu dhaif, sebuah hadis yang dhaif, bahwa Nabi mendukung pendapat ini dalam syarah Sahih Muslimnya tadi. Jadi keluarga mukmin, orang-orang yang beriman itu, orang mukmin itu masuk dalam kategori keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab doa ketika mendoakan anak mereka, didukung oleh hadis yang sahih yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Sahih Muslim. Wa sahbihi wa huwa ismu jam'in li sahibin. Dan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi keluarganya, sekarang sahabatnya. Jadi sahabat itu, Nabi itu orang-orang yang berkumpul. Wa huwa ismun jam'in li sahibin. Itu orang yang berkumpul dengan Nabi dan beriman. Bima'na sahabiyyi wa huwa man ijtama'a mu'minu wa huwa man ijtama'a mu'minan wa huwa man ijtama'a mu'minan binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal a'ma wa ghaira mumayyizin. Jadi kategori sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beriman, yang bertemu dengan Nabi, beriman, bertemu dengan Rasulullah meskipun buta dan belum tamyiz, belum mengerti, belum bisa membedakan secara matang pikirannya, masih anak-anak dikatakan, belum dewasa, bertemu dengan Rasulullah. Orang buta bertemu dengan Rasulullah, beriman mereka, percaya kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka mereka termasuk kategori sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka akan mendapatkan keutamaan yaitu al-faizina biridha'illahi ta'ala, yaitu yang memperoleh ridha Allah, ya, mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sifatun liman dzukira. Kata ini adalah merupakan sifat bagi orang-orang sebelumnya. Jadi sahabat Nabi SAW itu orang-orang yang berjumpa dengan Nabi SAW. Anak kecil kah? Mereka beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, kita lanjut lagi. Al-faizina biridha'illahi ta'ala sifatun liman dzukira.